Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang apa saja yang perlu kita persiapkan saat kita hendak mengikuti seleksi wawancara untuk PPG Prajabatan. Disclaimer aja, apa yang akan aku jelasin ini berdasarkan informasi yang aku dapatkan dan juga pengalaman yang sudah aku alami ketika kemarin mengikuti seleksi wawancara di PPG Prajabatan. Jadi seleksi wawancara ini adalah tahap ketiga yang dilakukan saat kita hendak mengikuti PPG Prajabatan. Jadi kalau nanti kita dinyatakan lolos dari seleksi administrasi, kita akan mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu tes substantif. Nah, baru ketika kita dinyatakan lolos dari tes substantif tersebut, kita akan mengikuti seleksi yang ketiga, yaitu tahap wawancara. Tahap wawancara ini biasanya dilakukan untuk mengkonfirmasi kepada peserta terkait hal-hal yang dimiliki oleh peserta tersebut. Jadi ini akan berkaitan erat sekali dengan apa yang sudah kita tulis di esai sebelumnya di seleksi administrasi. Jadi usahakan sebelum kalian mengikuti atau melaksanakan tes wawancara ini, kalian membaca kembali apa yang sudah kalian tulis atau apa yang sudah kalian cantumkan di esai. Sekarang aku mau bahas dulu dari prawawancara ya. Jadi sebelum kita melakukan wawancara itu, biasanya beberapa hari sebelumnya kita sudah mendapatkan satu orang pemantau untuk kita masing-masing. Jadi setiap orang pemantaunya akan berbeda-beda. Nah, itu bisa kita ketahui di akun SIM PKB kita. Di situ akan tercantum siapa pemantau kita dan juga ada nomor WhatsApp-nya. Cuman biasanya dari beliau terlebih dahulu yang menghubungi kita via WhatsApp dan memperkenalkan diri bahwa beliau adalah pemantau kita dan beliau yang akan selalu memberikan informasi kepada kita ya terkait jadwal kita, kemudian nanyakan kesiapan kita terhadap jadwal yang sudah ditentukan dari sana, dan juga biasanya kita diingatkan di H-1 dan juga H-30 menit sebelum wawancara dimulai. Untuk hal-hal yang kurang dimengerti terkait teknis atau apa, kita bisa menanyakan kepada pemantau kita ya. Menurut aku sih jangan sungkan ya untuk bertanya ke beliau daripada nanti kita kelabakan saat pelaksanaan seperti itu. Kemudian terkait teknis dari pelaksanaan wawancara ini, menurut aku ada 4 hal ya. Yang pertama itu, setiap peserta akan diwawancarai oleh 2 orang asesor atau 2 orang interviewer. Jadi nanti akan ada 2 orang yang memberikan pertanyaan kepada kita secara bergantian. Kemudian waktu yang dilakukan saat wawancara itu adalah 60 menit. Ini sudah include dengan perkenalan diri kita, kemudian ya pertanyaan itu dan sesi lain-lain di akhir. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara ini akan dilaksanakan secara daring dalam jaringan atau secara virtual meeting. Kalau kemarin kita menggunakan Google Meet. Kemudian yang terakhir, dalam satu hari itu hanya ada beberapa orang saja yang diwawancarai, sehingga jadwal wawancara ini cukup panjang ya, atau berhari-hari seperti itu, karena kalau tidak salah dalam satu hari itu akan ada 5 peserta. Soalnya waktu itu kemarin aku kebagian sesi 5 di tanggal 31 Agustus 2022. Nah, kalau sesi 5 itu dimulai dari jam 16.00 sampai 17.00. Well, sekarang aku mau bahas tentang persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan saat kita hendak mengikuti wawancara PPG Prajabatan ini. Yang pertama, pastikan kalian menyediakan peralatan untuk mengikuti wawancara ini. Karena tadi sudah aku jelaskan ya bahwa wawancara ini dilakukan secara daring, bukan luring seperti tes substantif sebelumnya. Jadi kita harus menyediakan laptop ataupun gawai yang hendak kita gunakan. Jadi di sini memang tidak diharuskan kita harus menggunakan laptop untuk wawancara kita, akan tetapi disarankan bagi kita untuk menggunakan laptop karena itu akan lebih maksimal. Kalaupun memang kita tidak bisa menggunakan laptop, kita harus menggunakan handphone kita, maka kita diharuskan untuk menggunakan tripod. Kemudian baik penggunaan laptop ataupun handphone, usahakan dalam keadaan full daya ya. Jadi misalkan di tengah-tengah wawancara nanti kita kehabisan daya, itu akan sangat berpengaruh. Karena itu di luar tanggung jawab si asesor gitu, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian persiapan yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa kuota internet kita memadai. Dan usahakan menggunakan provider yang jaringannya stabil gitu di daerah kalian masing-masing. Karena sekali lagi kalau dilaksanakan secara daring ya itu sangat beresiko ketika di tengah pelaksanaan wawancara ada kendala yang berupa jaringan dan segala macam. Jadi itu harus dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan pakaian yang rapi. Nah, pakaian yang rapi di sini nggak harus pakaian resmi ya, nggak harus menggunakan kemeja kemudian berdasi gitu, nggak harus. Yang penting rapi dan sopan saja dalam menghadapi asesor. Next, kita harus memiliki akun Gmail yang mana akun tersebut namanya sesuai dengan nama di KTP kita. Tujuan dari peraturan ini agar nama akun kita saat mengikuti wawancara di Google Meet nanti atau di aplikasi nanti itu sesuai dengan nama KTP kita, sehingga asesor itu tidak bingung dalam memanggil kita atau menyebut nama kita seperti itu. Jadi akun Gmailnya harus sesuai dengan nama KTP. Kemudian selanjutnya kalian harus memastikan bahwa kalian berada di ruangan tertutup. Kalau kalian lagi ada di luar, di kafe misal atau gimana, jangan coba-coba kalian melakukan wawancara di ruangan terbuka seperti itu. Jadi kalian pindah saja atau cari saja ruangan tertutup yang mana di situ tidak ada orang yang berlalu lalang sehingga dapat mengganggu
jalannya wawancara yang akan kalian lakukan. Dan yang terakhir, kalian harus menyiapkan kartu tanda penduduk kalian karena nanti akan ada verifikasi data terlebih dahulu di awal. Kita diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk kita. Oke, itu tadi persiapan-persiapan untuk wawancara terkait teknis pelaksanaan ya. Selain itu yang harus kita persiapkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul atau kemungkinan akan ditanyakan saat wawancara nanti. Nah, untuk pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh asesor saat kita melakukan wawancara PPG Prajabatan akan aku bahas di video lain ya, agar pembahasannya lebih fokus pada pertanyaan dan juga cara menjawabnya. Oke, jadi itu aja sharing kita pada video kali ini. Semoga kalian yang hendak mengikuti wawancara PPG Prajabatan diberikan kelancaran dan juga hasil yang memuaskan. See you next video.